Shalom semua. Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang selamat dan sehat, terlindung daripada pandemik COVID-19. Dimanapun kita berada, kita percaya perlindungan Bapa kita di surga Yesus Kristus setia bersama dengan kita semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah online ini. Marilah kita persiapkan hati kita dan bawa segala pergumulan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam ibadah secara online ini saya percaya mukjizat dan tangan Tuhan boleh melakukan sesuatu kepada kita. Perkara-perkara yang kita bawa kepadanya melalui kebaktian ini, semasa kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kita, dalam diri kita secara pribadi maupun gereja kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini dan hari ini. Saya persilakan untuk kita semua berdoa dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala perlindungan, penghiburan kepada kami semua daripada pandemik COVID-19 ini Tuhan. Walaupun pandemik ini telah memaksa umat-Mu bergereja secara online, kami percaya perlindungan-Mu adalah lebih penting. Kami hadir dan kami datang mengikuti kebaktian ini Tuhan dengan penuh kesyukuran, karena kami percaya Engkau tidak pernah gagal untuk melindungi, untuk memberkati dan menyertai anak-anak-Mu yang Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas teman-teman dalam gereja kami yang sentiasa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya ini telah menyatukan kami Bapa. Kami telah menjadi lebih kuat Bapa karena ada kesatuan dalam roh kami yang saling menyokong satu dengan lain, baik dari segi doa maupun dari segi sokongan-sokongan, barangan-barangan dan sebagainya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami terus dalam kebaktian kami pagi ini, kami serahkan semua yang telah dirancang, activity ataupun rancangan-rancangan di dalam secara online ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah walaupun dengan begitu sederhana ini Bapa, firman-Mu dapat ditabur ke atas kami semua Bapa. Pujian-pujian-Mu Tuhan dapat kami ikuti bersama dengan penuh kesyukuran, dengan penuh hati yang rendah hati ya Bapa. Biarlah semua itu akan membuat hati kami segar dan sentiasa rindu untuk bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Saya juga berdoa Tuhan untuk setiap yang mengikuti apapun yang mereka buat Tuhan, apakah mereka secara sedang bekerja sambil membuat kerja-kerja di rumah ataupun duduk mendengar ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terhambat. Mereka dan kami semua akan merasakan hadirat-Mu, merasakan bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Saya berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan, juga turut membuat kami kuat Tuhan. Roh kami dikuatkan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sekali lagi. Biarlah pada hari ini Tuhan, kebaktian secara online ini Tuhan, sesuatu yang baru dapat kami alami. Terima kasih Yesus. Dalam nama kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang berada di rumah dan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja.
Pada pagi hari ini, saya akan membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Oleh itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, yaitu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, yaitu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam
Shalom, selamat pagi, salam kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita terus mendengar firman Tuhan, saya membawa seluruh jemaat Tuhan, kita berdoa dan saya berdoa dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, memberkati, memimpin, memelihara hidup kami, sehingga keberadaan kami pada pagi hari ini untuk bersama di dalam ibadah online pada pagi hari ini, kiranya berkat Allah senantiasa mengalir dan kami nikmati sebagaimana kami orang yang mengandalkan Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami percaya kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar, nikmati pada pagi hari ini dapat memberi kekuatan kepada kami, semangat kepada kami Tuhan untuk tetap di dalam Engkau walaupun kami menghadapi berbagai situasi yang amat mencabar pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang teguh tetap berdiri di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sertai hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan supaya semuanya Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, untuk sesi yang terakhir dalam tema yang saya bawa beberapa minggu yang lalu, berbicara tentang Tuhan adalah gembala. Namun subtema yang saya bawa untuk kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Jadi sebagai satu firman Tuhan yang kiranya dapat memberi kekuatan bagi kita karena Tuhan itu setia kepada orang-orang yang percaya. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 2 Tesalonika bab 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat 16. Ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengurniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Mari kita melihat arti daripada kesetiaan. Kita lihat dalam suatu gambaran tentang perkawinan. Kalau seseorang mempelai laki-laki ataupun perempuan yang akan menjadi raja sehari, atau mereka akan melaksanakan perkawinan dengan mereka mengatakan hal seperti ini, berarti ini suatu janji yang harus mereka simpan di dalam kehidupan mereka sepanjang kehidupan mereka sebagai satu keluarga. Yaitu janji mereka seperti ini, bahwa untuk bersekutu dengan engkau, memelihara engkau dari hari ini, baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik sakit maupun sehat. Saya tetap mengasihi engkau dan tunduk kepadamu hingga kematian yang menceraikan kita. Menurut perintah Allah yang suci, itulah janjiku kepadamu. Nah, kalau kita melihat bahwa bila ada mempelai atau raja sehari yang melaksanakan perkawinan mereka, bahwa itu salah satu bagian yang kita dengar daripada janji-janji mereka. Dan begitulah juga kesetiaan kita kepada Tuhan, bahkan kesetiaan Tuhan itu kepada kita. Artinya, di dalam kesetiaan itu dapat
diungkapkan di dalam perkawinan itu. Nah, kita melihat kembali dalam pembacaan di dalam Mazmur 23. Mengatakan bahwa ungkapan Daud itu kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan itu sebagai gembala karena Tuhan tidak kekurangan. Tuhan tidak membiarkan keperluan kita kurang. Bahkan dia memberikan keperluan kita cukup. Tuhan juga membimbing. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Kita tidak takut berjalan dalam keadaan bahaya sekalipun. Tuhan itu adalah Allah yang menghibur kita. Bahkan Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Baik itu secara jasmani, baik juga secara rohani. Bahkan Tuhan mengurapi, mentabiskan kita, menguduskan kita. Bahkan berkat, kebajikan, dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, kata Daud. Dan itulah ungkapan juga yang ada pasti di dalam kehidupan kita. Prinsip hidup kita adalah untuk mentaati bahwa Tuhan itu sebagai gembala. Karena mari agar kita sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan sepenuh hati, agar satu tugas kita adalah kita harus berdiam, kita harus menyembah, kita harus percaya, kita harus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Bagaimana Allah untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kita? Apa yang kita tahu? Pertama, kita pelajari di sini adalah Allah memberi kekuatan kepada kita karena kita percaya bahwa di dalam kekuatan yang ada pada kita bahwa Allah lah yang memberikan. Di dalam 2 Tesalonika seperti dalam pembacaan kita, karena Allah itu adalah setia. Maka di dalam ayat 3e, Ia akan menguatkan hatimu. Ini salah satu ayat yang memberi satu motivasi pada saat kita mengalami situasi yang sukar untuk kita lalui, ataupun mungkin kita sangat tertekan dengan hal-hal dunia pada ketika ini. Baik itu tekanan kesehatan, tekanan penyakit, tekanan keuangan, ekonomi, pekerjaan, dan mungkin pergaulan juga. Sebab kita sudah mengalami dalam norma baru yang membuatkan kita sukar untuk berkomunikasi, kunjung-mengunjung, dan sebagainya yang melibatkan perkumpulan beramai. Bukan saja dalam konteks gereja, tetapi dimanapun. Supaya itu mengelakkan kita daripada seperti yang kita ketahui hari ini adalah mengelak daripada penularan pandemik COVID-19 ini. Tetapi dalam konteks ini saudara, kita harus melihat bahwa Allah menunjukkan kesetiaannya kepada kita karena Tuhan memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Di tengah kita menghadapi pandemik, di tengah kita menghadapi situasi mungkin terjejas dengan segala apapun pada hari ini, kita harus datang kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang setia. Ia tetap menguatkan kita. Ia memberi motivasi kita dengan banyak firman Tuhan yang harus kita baca dan kita ketahui. Dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, yang maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Bukan saja Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, tetapi Dia akan memberikan juga, bahkan kita akan memperoleh hasil daripada kekuatan itu adalah kekayaan. Lalu kekayaan yang bagaimana? Mungkin selalu sebagai manusia selalu pengaruh pikirannya beralih kepada kekayaan secara fisik atau secara keuangan. Tetapi dengan maksud Tuhan di sini adalah kita kaya daripada kemurahan, kita kaya daripada kasih Allah, kita kaya daripada apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita kaya supaya saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Itu kekayaan kita sebagai Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita.
Jangan kita berpikir bahwa kekayaan itu diukur daripada orang yang punya harta, orang yang punya milik uang yang banyak. Tetapi kekayaan kita adalah menunjukkan suatu janji kita, suatu sumpah kita. Seperti Tuhan juga itu lakukan kepada apa yang berlaku kepada orang Israel. Saudara, kita harus punya kekuatan sebagai jemaat. Kita harus punya kekuatan iman, kekuatan satu keyakinan akan janji Tuhan. Sebab pada waktu hujan pasti ada sinar mentari atau cahaya yang memberikan suatu penerang atau menerangi sampai ke celah-celah yang gelap sekalipun. Kita pikir bersama bahwa beginilah keadaan Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 14, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ini salah satu pujian yang selalu kita naikkan. Bahwa Daud juga telah memberi suatu pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Walaupun mungkin kita terjatuh, tertindih oleh hal-hal dunia. Walaupun mungkin kita hampir kalah dengan dunia ini. Walaupun kita tidak merasa suatu kekuatan, tetapi kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun kita hampir dan sampai jatuh, tetapi bila Tuhan menolong kita, maka tidak ada pun, atau tidak ada seorang pun, ataupun tidak ada perkara-perkara lain pun yang mampu untuk membangkitkan kita. Kita lihat di sini bahwa itu menunjukkan suatu kepedulian Tuhan saat atau ketika kita terjatuh. Pada waktu kita lemah pun Tuhan menunjukkan kepedulian, kasih sayangnya kepada kita. Dan apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang kita harus kembalikan kepada Tuhan adalah sebagai satu ucapan syukur, pujian kita, pengagungan kita hanya kepada Dia sebagai Allah yang menolong kita. Karena yang pertama adalah Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, Allah memelihara kita dari segala kejahatan. Apapun kelemahan, baik itu daripada manusia yang dipakai oleh iblis atau mungkin sesuatu yang diperalatkan oleh iblis untuk membuat kita terpengaruh daripada kejahatan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita apabila Dia memelihara kita daripada segala kejahatan. Sudah tentunya segala akal pikir kita hampir dikuasai keseluruhannya oleh dunia ini. Keinginan kita, keinginan lebih besar daripada keinginan Tuhan. Itu yang membuatkan kita mungkin bahkan terjebak dengan segala kejahatan. Tetapi di dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan bahwa di dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 3b, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan itu setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, kita berpikir bahwa dunia masa kini bukan pada dunia diletakkan dengan penuh kebaikan. Walaupun banyak kecanggihan, kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi tidak akan menjaminkan kita untuk hidup dengan baik. Nah, ini kita lihat di dalam Amsal 2 ayat 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kita melihat di sini bahwa Tuhan akan memelihara jalan-jalan kita. Tetapi ingat satu hal yang harus kita lakukan.
Jadilah orang Kristen atau orang percaya yang sungguh-sungguh setia, yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang memelihara kita daripada segala kejahatan. Walaupun di sekeliling kita menganggap bahwa seolah-olah Tuhan tidak bercampur tangan dalam hal yang kita hidupi pada masa kini. Tetapi jangan kita lupa saudara-saudara, jemaat yang dikasihi, bahwa pada waktu kita dikelilingi oleh keadaan dunia yang mencabar hari ini, bahkan dunia yang penuh dengan kejahatan pada hari ini, kita harus ingat kepada Tuhan dan kita diberikan Tuhan kesempatan dan untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Disinilah iman kita diuji. Disinilah iman kita harus dipertajamkan untuk menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Mari kita percaya, mari kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah memelihara kita daripada segala kejahatan, termasuklah pandemi COVID-19. Karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Oleh itu saudara, satu hal yang kita harus lakukan, kita haruslah menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh berwaspada. Berhati-hatilah terhadap iman kita. Jangan iman kita melihat pada yang kelihatan, tetapi berimanlah kepada Tuhan yang setia, yang memelihara kita daripada segala kejahatan. Hati-hati supaya setiap orang percaya jangan menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Karena kejahatan akan mengintip, bahkan menguasai jika dia ada peluang, jika iblis memperalatkan sesuatu untuk ada kesempatan untuk menjatuhkan, melemahkan kita, mematikan iman kita. Inilah yang harus kita berwaspada. Waspada sebagai orang percaya. Kita lihat dalam 1 Petrus bab 1 ayat 5. Yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Juga Yudas ayat 21 mengatakan, peliharalah dirimu. Demikianlah dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di dalam kedua ayat ini menunjukkan bahwa karena Allah memelihara. Jika Tuhan memelihara, sebaliknya respon kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus memelihara hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah pada waktu kelemahan, ada pada waktu pencobaan, keberatan hidup ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak memelihara hubungan kita dengan Tuhan, ini menjadi satu masalah. Kita yang bermasalah, bukan Tuhan yang bermasalah. Jadi, sebagai orang yang percaya, kita harus memelihara hidup kita. Bagaimana kita memelihara hidup kita? Jadilah orang yang hidupnya kudus, suci, menyembah kepada Tuhan, mencari Tuhan setiap waktu. Apakah kita mencari Tuhan hanya pada waktu kita susah? Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah wajahku selalu, kata Tuhan. Bermakna tidak hanya pada waktu kita mengalami keadaan yang susah kita mencari Tuhan, tetapi carilah Tuhan pada waktu kita senantiasa mengalami sukacita. Haleluya. Mengapa? Suatu pertanyaan di sini. Kenapa kita harus memelihara diri kita sendiri? Mengapa kita harus memelihara iman kita? Saudara, karena Allah memelihara kita daripada segala kejahatan supaya iman kita kuat. Bila iman kita kuat, segala penyakit, segala kelemahan, semua yang terjejas, pekerjaan, keuangan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang seterusnya adalah bila kita kuat karena penantian itu sungguh berarti. Setiap orang yang percaya, yang tetap bertahan, yang kuat di dalam Tuhan, penantiannya adalah sesuatu, walaupun sesuatu berarti di hadapan Tuhan, walaupun penantian itu menyiksakan, ya, sesuatu penantian yang amat
apa ini? Kita alami, merasakan suatu derita. Tetapi bila yang dijanjikan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan kita memiliki hidup yang kekal, maka penantian harus dilalui dengan penderitaan itu menghasilkan sukacita. Hal yang ketiga, bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya kepada kita adalah yang ketiga di sini, yaitu Allah memimpin hati kita kepada kasih-Nya. Bukan Allah memimpin hati kita kepada uang, bukan kepada harta, bukan kepada pekerjaan atau sesuatu yang membahagiakan kita dengan cara sementara. Tapi dalam poin ini menunjukkan bahwa Allah memimpin hati kita kepada kasih-Nya. Kasih-Nya yang apa? Kalau kita lihat dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 5e, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Berarti bila kita mengalami apapun situasi, saudara jemaat Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan itu yang membuatkan kita seolah-olah kita tidak mengalami situasi sebenar dalam keadaan tekanan pandemik ataupun masalah-masalah lain. Sebagai orang percaya, karena kita sudah hidup mendasari dengan firman Tuhan, maka segala sesuatu itu sebab Tuhan ada di pihak kita. Dalam Mazmur 136 ayat 16, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lihat di sini padang gurun. Padang gurun itu diibaratkan seperti penyakit-penyakit, tekanan-tekanan, kekurangan-kekurangan, masalah-masalah, cobaan-cobaan yang menghimpit hidup kita. Tetapi mari kita ingat Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, sebab janjinya Dia akan memimpin kita. Bukan saja Dia memimpin kita, tetapi untuk selama-lamanya. Tapi kadang-kadang ada juga pikiran kita seperti ini, saya percaya Tuhan begini sekian, tetapi banyak masalah-masalah. Saudara, ada juga seorang, mungkin itu termasuk hamba Tuhan ataupun siapapun, mengatakan, berarti di mana tempat kita melayani atau di mana tempat kita berada, bukan saja berkat-berkat Allah mengejar atau mengikuti kita, tetapi penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan tetap mengikuti kita. Hanya dengan satu hal, mengapa orang percaya selalu menang? Sebab kita ingin, kita mau dipimpin oleh Tuhan ke jalan yang benar. Dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, pada waktu kita dipimpin oleh Tuhan, marilah supaya pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa bila Tuhan memimpin kita, lalu pandangan kita ke arah yang lain. Ini membuatkan kita tidak mengikuti petunjuk atau arahan Tuhan. Maka dalam ayat lain mengatakan, kita haruslah ikut firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah sebagai pedoman, petunjuk yang tepat dalam hidup yang tepat. Karena kita akan memiliki janji Tuhan, yaitu memiliki hidup yang kekal. Karena bila kita
dipimpin oleh Tuhan ke dalam iman yang benar, iman yang tepat, maka kita juga membawa iman itu kepada suatu kesempurnaan di dalam Kristus. Tidak semua orang memang hidup sempurna, tetapi biarlah menjadi iman kita menjadi sempurna di dalam Kristus, karena itu yang sangat terpenting. Saudara, iman atau proses kesempurnaan iman itu kepada mereka yang sungguh-sungguh bertahan. Jangan hanya percaya kepada Tuhan di mulut, tetapi dengan perbuatan itu tidak mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Disitulah letaknya banyak orang Kristen gagal, bahkan tidak bertahan, sehingga takut, bahkan melarikan diri daripada Tuhan. Hal yang keempat, kita pelajari di sini bahwa bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, bahwa Allah memberikan ketabahan dalam hati kita. Dengan arti kata lain, ketabahan adalah kesabaran. Dan sabar itu adalah iman di dalam kehidupan kita. Di dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 5b, dan kepada ketabahan Kristus. Kita melihat di sini bahwa Paulus mengajak supaya gereja Tuhan senantiasa tabah atau senantiasa sabar. Tidak sedikit orang Kristen tidak sabar, sehingga mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik dalam pandangan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita belajar, karena jika Allah memberi ketabahan kepada kita, jika sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak sabar atau tidak tabah, itu berarti bahwa bukan Allah yang memberi ketabahan kepada kita, tetapi yang menguasai hidup kita adalah sesuatu keinginan, sehingga kita tidak dapat menahan kesabaran atau ketabahan itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 6, maka oleh itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Pengakuan Paulus di sini mengatakan bahwa karena banyak cabaran-cabaran yang mereka lalui pada waktu mereka mengkabarkan Injil kepada jemaat di Korintus atau di kota Korintus. Salah satu cabaran mereka adalah bukan di luar sana, tetapi bagaimana cabaran mereka itu terjadi karena dalam lingkungan komuniti jemaah yang dia layani ataupun orang-orang percaya yang dia layani, karena mereka tidak tabah. Jemaah di sana tidak tabah, atau jemaah di Korintus tidak sabar, tidak ada ketabahan mereka untuk menunggu waktu Tuhan memberkati mereka. Kita lihat di sini bahwa meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Berarti ini yang menjadi sesuatu pengakuan Paulus bahwa kita masih ada di dunia ini. Bermakna bukan saja pemeliharaan Allah itu untuk kita menjadi sempurna suatu proses, tetapi ketabahan, kesabaran juga menjadi salah satu proses Tuhan memberikan ketabahan di dalam hati kita. Bagaimana kita menunjukkan ketabahan atau sabar itu kepada Tuhan dan kepada orang lain? Kita haruslah sadar, sebagai orang percaya, karena ketabahan itu adalah, ataupun kesabaran itu adalah suatu sikap yang sangat terpuji. Orang menghina kita, orang mengutuk kita, orang mengata-ngata kita, ngobrol sembang-sembang dengan kelemahan kita, ya tidak apa. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus sabar. Karena apa yang dikatakan orang belum tentu baik. Jangan kita keliru bahwa orang yang mengatakan kita sesuatu yang tidak baik, membuatkan mungkin dia lebih terbaik. Saudara, itu sudah salah. Tapi setiap waktu, setiap yang kita katakan, setiap penampilan kita, sikap hidup kita sebagai orang percaya, kita harus tunjukkanlah, yaitu kesabaran. Karena kesabaran ini adalah suatu sikap yang terpuji,
yang dipuji oleh Allah. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, sehingga dalam jemaah Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kita melihat di sini bahwa bila pribadi atau gereja itu tabah atau sabar dalam menghadapi segala sesuatu, bukan saja kita bermegah, tetapi Allah bermegah kepada gereja yang diberkati. Allah bermegah kepada gereja yang senantiasa teguh, kuat di dalam Dia. Dan kita melihat di sini bahwa walaupun dalam kita mengerjakan iman kepada level atau tempat yang tertinggi, tempat yang dipuji oleh Allah, tempat yang mau supaya menunjukkan iman kita menjadi teladan, tetapi di sampingnya juga penganiayaan, penderitaan, penindasan akan terjadi dalam hidup kita. Kita melihat hari ini bukan suatu cerita dongeng, bukan suatu cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang membuat sesuatu ramalan, tetapi hari ini secara realiti hidup kita mengalami apa yang berlaku sebelum kedatangan Tuhan. Pasti berlaku penindasan, penderitaan yang kita alami. Jadi saudara, kita memiliki iman yang kuat, bermegah dalam Kristus walaupun menghadapi penganiayaan. Kita harus bersyukur karena ada Allah yang memberikan kita suatu jalan keluar daripada segala penganiayaan. Itulah suatu kemegahan kita. Bukan kemegahan pada ukuran itu nampak bahwa pada waktu itu kita nampak orang itu sihat, orang itu berada dan sebagainya, memiliki sesuatu kelebihan daripada orang lain. Itu bukan suatu kemegahan. Itu hanya sementara, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita haruslah memiliki iman yang kuat. Ini kemegahan kita. Bahkan kemegahan kita juga itu agar kita mampu menjadi orang percaya yang sabar. Jadilah orang percaya yang tabah. Kita harus mengharungi apapun komplain, kritik kita juga mungkin kepada contoh sekarang ini yaitu pematuhan SOP. Ya, dengan sengaja atau tidak sengaja pun kita melanggar, tetapi pasti jauh di lubuk hati kita mengatakan, banyak juga ini SOP. Itulah kewujudan norma baru. Tetapi sebagai orang percaya, tanggung jawab kita adalah harus sabar. Kita pasti melalui itu, saudara. Kita tidak terhindar daripada segala hal-hal yang ada di dunia. Mari kita hormati. Bukan saja hormati Tuhan, kita juga hormati pemerintah dan gereja, di mana tempat kita senantiasa dikuatkan. Oke. Kita belajar tentang sikap orang percaya terhadap kesetiaan Allah. Ada beberapa di sini. Pertama, kita harus terus menunjukkan dan melakukan hal yang baik. Berarti sebagai orang percaya, kesetiaan kita itu adalah terus menunjukkan atau melakukan hal yang baik. Hal yang baik bagaimana? Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, kita melihat secara gereja atau secara pribadi, kita diajak untuk terus melakukan hal yang baik. Kita jangan menjadi suatu dilema antara positif dan negatif, antara aktif dan pasif, menjadi suatu budaya atau sikap kita orang percaya. Tetapi peringatan yang memang begitu baik dan tegas yang dapat membentuk kita sebagai gereja atau pribadi yang terus menunjukkan hal-hal yang baik adalah kita tidak jauh berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Teruskan melakukan hal-hal yang baik sebelum kedatangan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan bukti daripada sikap kita, karena bila kita menunjukkan sikap kita yang baik,
Itu berarti respon kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya. Mengapa? Sikap kita yang kedua adalah kita harus terus mendengar ajaran yang benar. Walaupun kita mendengar ada banyak kewujudan atau pengajar-pengajar yang membuat kita mungkin sedikit akan tersimpang atau terpesong daripada pengajaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata bahwa kita haruslah percaya kepada kebenaran yang mengajar kepada kebenaran. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada jalan lain kita untuk terus mendengar ajaran yang benar selain daripada percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Kata jika di sini kata kerja. Jika itu berarti kalau ada atau tidak ada. Orang yang mendengarkan apa yang kami beritakan. Karena yang kita sampaikan, yang kita pelajari hari ini adalah firman Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan supaya kita harus mendengar firman Tuhan dan mengikuti. Karena Rasul Yakobus juga menyatakan bahwa bukan saja kita mendengar firman Tuhan, tapi harus melakukan firman Tuhan itu. Ini menjadi satu peringatan yang tegas dan membentuk kita. Bukan menjadi satu peringatan yang tegas dan melemahkan kita. Setiap kita harus dimurnikan dengan pengajaran yang tegas daripada firman Tuhan. Agar bukan kita bebas. Oke, kita bebas sudah percaya Tuhan. Tetapi jangan melakukan kebebasan itu tanpa batas. Seperti saya sudah bebas, boleh saja, sebab sudah tahu firman Tuhan. Nah, kita harus jangan melawan, menolak firman Tuhan. Karena jika itu ada ciri kepada orang percaya, maka itu menunjukkan dia tidak mendengarkan pengajaran yang benar. Nah, jangan kita ikuti sikap atau cara hidup yang tidak mendengar atau tidak menerima firman Tuhan. Karena itu akan berpotensi amat bahaya. Amat mempengaruhi hidupnya, tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Dan ini sudah jelas. Karena bukan saja dosa-dosa yang diperbuat, yang orang perbuat bahwa melakukan kejahatan-kejahatan seperti membunuh. Tetapi salah satu pelanggaran dosa manusia menurut Alkitab adalah menolak firman Tuhan. Yang ketiga, sikap orang percaya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan adalah kita haruslah saling menghormati. Atau hormat menghormati. Kita tidak kira siapa dia. Jangan kita berkata bahwa saya ada sedikit pangkat, kedudukan, ada sedikit uang dan harta, mungkin sudah menonjol atau meninggikan diri, ataupun menjadi orang yang suka untuk menerima teguran. Atau hanya mau dihormati saja. Dan ingat, sebagai jemaat Tuhan, ini yang harus kita elakkan. Jangan menjadi seorang yang mau dipuji saja. Tetapi biarlah Tuhan memuji kita. Walaupun mungkin pekerjaan kita orang tidak suka, pekerjaan mungkin orang tidak mau tengok, ini apa ini pekerjaan ini, ya kamu tidak layak buat ini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu memberi satu kita motivasi. Menjadi suatu yang dapat mengangkat kita untuk terus bangkit. Untuk terus maju sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dari segi negatifnya, bila mendengar teguran, itu menjadi satu tekanan sehingga menjauhkan daripada pertemuan-pertemuan, sehingga menjauhkan daripada Tuhan, bahkan mungkin sukar lagi berhubungan dengan Tuhan. Maka satu kepercayaan kita bukanlah menjadi seorang yang agamawi, tetapi kita menjadi seorang yang warga surga, yang mau supaya Tuhan menguasai kehidupan kita, yang mau supaya biarlah kiranya Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Jangan kita menjadi seorang yang agamawi, nampak
seorang itu adalah seorang Kristen atau orang yang percaya, tetapi di luar hidupnya tidak menggambarkan Kristus. Nah, saudara, kita haruslah bersikap positif. Kita haruslah bersikap terbuka, bukan saja kepada komuniti kita, tetapi kepada dunia masa kini. Karena membuatkan kita untuk memberi ruang bagi ajaran didikan firman Tuhan yang boleh membentuk kita sebagai orang yang menghormat. Inilah sikap kita. Walaupun orang tidak hormat kita, kita hormat dia. Tunjukkan siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pula kita punya sikap tidak dihormati, oh ada dendam sudah. Ada iri hati, ada cemburu. Itu semua yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Kita ingat bahwa bersikaplah seperti orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita melihat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, kata Daud. Maka pada waktu Tuhan itu menjadi gembala kita yang baik, Dia pasti menunjukkan salah satu sifatnya adalah kesetiaan atau setianya untuk kita. Nah, sebagai tindakan kita untuk kesetiaan Allah, bahkan kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada orang lain. Orang lain melihat bukti itu daripada kita, agar dia akan percaya kepada Allah yang kita sembah. Dan pertama, saya petik daripada Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada seorang pembohong. Oleh itu, garis bawahi di sini adalah sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Sebagai sikap hidup kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah kita harus ada kesetiaan. Setia, walaupun lama sudah tidak berkumpul di gereja, tetap setia ikut Tuhan. Mungkin terasa jauh dengan Tuhan selama ini akibat pandemik dan hal-hal yang membuatkan kita tidak lagi bersama-sama. Tetapi selama pandemik ini telah berlaku dalam hidup kita, itu sebagai satu contoh. Apakah kita setia kepada Tuhan atau bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita, baik itu kepada Tuhan atau kepada orang lain. Yang kedua di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam. Saya mengajak jemaat Tuhan supaya menggarisbawahi, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Walaupun mungkin banyak ancaman terjadi, cabaran terjadi, cobaan terjadi dalam hidup kita, di sekeliling hidup kita hari ini, saat ini, ketika ini, marilah kita mencintai kesetiaan kita kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Setialah sampai mati. Buat apa kita setia kalau pada waktu hanya diberkati oleh Tuhan? Buat apa kita setia kalau berlalunya pandemik, tetapi bila berlalunya pandemik tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan? Ini satu persoalan yang terbesar yang harus kita jawab pada diri kita sendiri. Tapi jadilah orang yang mencintai kesetiaan Tuhan. Yang terakhir adalah sebagai sikap atau tindakan kita sebagai jemaat Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Garis bawahi di dalam ayat ini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan garis bawahi lagi, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian. Kita ingat di sini, sebagai orang-orang percaya, jika kita tidak menjadi teladan kepada orang-orang percaya, apalagi kita kepada orang lain. Pertama, kita harus pelajari di sini. Menjadi satu pengertian yang harus kita ambil titik beratkan dalam sikap kita sebagai orang percaya. Pertama, dalam lingkungan ini, kita harus menjadi teladan kepada orang-orang percaya. Jika ada di kalangan kita sebagai jemaat Tuhan tidak menjadi teladan di kalangan community gereja atau orang percaya, jangan berangan-angan bercita-cita atau jangan berpikir bahwa saya jadi teladan bagi orang di luar sana. Kembali kita kepada firman Tuhan. Kita ingat ada 5 perkara yang harus menjadi teladan bagi kita. Kita harus teladan daripada perkataan, tingkah laku atau sikap kita, kasih kita, bagaimana kita menunjukkan kasih kita, dalam kesetiaan dan kesucian kita, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ini sangat penting. Bila kita menjadi teladan, saya percaya dan kita percaya dan yakin bahwa Allah akan menunjukkan kesetiaannya kepada orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang setia kepada. Syukur pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan yang kita pelajari memberi satu kekuatan dalam iman kita, menyuburkan iman kita di dalam Dia. Karena kita melihat dunia hari ini bukan semakin baik, tetapi semakin mencabar. Bila kita dapat mengarunginya, itu karena ada Tuhan menjadi gembala kita yang baik. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pertemuan yang indah dan penuh damai sejahtera ini karena Engkau yang memberkati kehidupan kami. Firman Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kami, dan kami mohon supaya Roh Tuhan menolong untuk memberikan kami pengertian dan pemahaman akan firman, supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu sahaja dalam hidup kami, tapi biarlah firman itu terus tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang bersama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Kiranya berkat Allah, kehendak Tuhan jadi kepada mereka dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka Tuhan, pergumulan mereka, kebahagiaan rumah tangga, kesehatan mereka Tuhan, dan segala keperluan hidup kami. Kami berdoa bersama, dan hamba berdoa supaya kiranya berkat Allah menyertai, karena Engkau adalah Allah sumber segala berkat. Bahkan itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami suatu petunjuk jalan bagaimana kami dapat atau mendapatkan hidup yang kekal itu, karena hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih Bapa, berkat Tuhan telah memimpin kami daripada permulaan ibadah kami hingga pada akhirnya Tuhan. Semua itu kiranya kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin.
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.